Darling, you send me. Darling, you send me. Oke, selamat siang di tempat saya. Nama saya Hendi Riyanto, HENDI RIYANTO. Pendidikan terakhir saya pendidikan formal ya. Pendidikan formal terakhir saya di Colorado State University sudah puluhan tahun yang lalu. Saya di kelompok keahlian konversi energi yang ketua KK-nya adalah Pak Ari Darmawan Pasek. Sehari-hari saya ya tentunya sebelum masa pandemi ini ya, saya di lab energi termal. Ya, riset saat ini ya, saya bersama Pak Toto itu sedang melakukan riset tentang pembangkit listrik ya, PLTU ya, yang berbahan batu bara. Yang isunya ini kan akan dimusnahkan begitu ya. Penggunaan batu baranya yang dimusnahkan pada tahun 2060 untuk Indonesia. Di riset itu kita atau kami begitu ya menerapkan beberapa metode ya, termasuk di dalamnya adalah GIS. GIS itu Geographical Information System yang tidak diajarkan di teknik mesin ya, diajarkan di geodesi. Umumnya menjadi desain ada beberapa purwarupa tentang TE ya, TE itu thermoelektrik ya, thermoelectric generator, thermoelectric cooler, ada beberapa alat-alat kecil atau purwarupa yang ada di lab energi termal, termasuk di dalamnya adalah untuk pendingin minuman, untuk penyimpan vaksin, kemudian untuk menerangi thermoelectric generator ya, menerangi alat ukur dengan memanfaatkan limbah panas yang dari pipa uap. Risetnya terus berkembang ya, artinya tidak selalu fokus pada satu jalur, tetapi yang sesuai dengan keinginan begitu. Dan lebih seperti itu. Saya sebetulnya masa kerja saya tidak akan terlalu lama lagi ya di ITB. Kemudian untuk riset yang ingin dilakukan di carbon capture, Anda pernah dengar juga kan? Ya, jadi mungkin akan ke sana, tapi benang merahnya masih di pembangkit. Terus kemudian ya riset itu kadang-kadang anehnya begini ya, pada saat kita melakukan sesuatu, terus tiba-tiba dapat ide sesuatu yang sekarang tidak ada gitu ya. Kemudian ya bisa kita lakukan seperti itu. Kerjasama dengan industri ada beberapa yang bisa dirisetkan sebetulnya ya, namun tidak selalu menerima dana. Nah itu cara berpikirnya berbeda ya, industri dengan akademisi. Industri itu inginnya selalu hasilnya harus langsung ada, sementara akademisi itu asiknya harus ada, hasilnya nggak tahu gitu ya. Ya mungkin begitu. Oke, visi saya sebetulnya sederhana saja. Visi saya itu ya kalau saya menikmati begitu ya, kemudian hasilnya itu berguna bagi industri, terutama kita adalah untuk industri ya, membantu industri. Nah, industri kita kan juga sebatas kalau di bidang pembangkit itu sebatas operasi dan pemeliharaan ya. Kita belum sampai terlalu mendesain detail begitu, sampai tidak pernah. Kemudian modifikasi itu juga mungkin hanya kecil-kecilan modifikasinya yang tidak melanggar standar encode ya, karena ada dibatasi oleh itu. Jadi visi saya ya hanya membantu itu saja ya, membantu industri ini secara nasionalnya ya, supaya efisiensi itu dipertahankan gitu ya. Kemudian pemeliharaan pembangkit itu ya dijalankan dengan riang gembira begitu ya. Bukan suatu kewajiban tapi suatu mainan gitu. Nah, untuk TA ya, topik-topik TA ini mungkin sedikit menyimpang dari visi tadi, tapi karena toh nanti ada sampai TA. Tugas akhir biasanya selama ini ada banyak hal ya, atau ada beberapa ragam ya. Ada yang mahasiswa membawa topik. Contohnya yang terakhir ini ada mahasiswa membawa topik tentang pembangkit geotermal di Flores, Kolumbu, ingin menghibridkan geotermal dengan surya termal ya, bukan surya elektrik seperti fotovoltaik.
Nah, jadi kita melakukan analisis energi, eksergi gitu ya. Saya kebetulan cukup berpengetahuan lah kalau boleh dikatakan seperti itu dalam hal energi surya ya. Kalau energi geotermal, ya dari pengalaman saja ya, waktu mengerjakan beberapa pekerjaan dengan teman-teman di geotermal. Jadi seperti itu. Kemudian beberapa tahun yang sebelumnya itu ada dua mahasiswi, yang satu tentang thermoelectric cooler ya, dan tentang thermoelectric generator. Kebetulan dua-duanya mahasiswi ya, saya nggak tahu, mungkin yin and yang gitu ya, dingin dan panas gitu, itu hanya bercanda ya. Ya seperti itu, jadi mahasiswa bisa membawa topiknya. Kalau dari kami biasanya dilibatkan atau dikaitkan begitu ya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Misalnya tadi menggunakan GIS, menggunakan analisis yang lebih ke arah TI itu teknik industri ya, seperti logistik, kemudian apalagi perencanaan seperti itu ya, yang lebih ke pemeliharaan ya. Pemeliharaan itu perawatan mesin, maintenance, yang lebih ke arah manajemen gitu ya, kita lakukan juga ya, yang itu lebih ke TI. Jadi riset saya seperti itu, boleh dikatakan aneka ragam ya, tetapi bukan lumah gada ya, bukan lumah gua ada gitu, tapi lebih beragam. Jadi tidak fokus pada satu atau beberapa hal, tapi benang merahnya adalah tetap konversi energi ya, efisiensi energi, menggunakan energi yang ramah lingkungan seperti itu. Ya, ini sebagai penutup ya, gini, Anda mahasiswa, Anda itu masih usia yang sangat ranum gitu ya, ranum untuk berkembang menjadi manusia yang lain. Jadi Anda bisa berubah menjadi manusia yang lain yang bisa mengubah dunia gitu ya. Harusnya seperti itu. Saya suka cerita misalnya tentang Genghis Khan, tentang Alexander the Great gitu ya, atau Mahmud ya dari dinasti Utsman di Ottoman ya di Turki. Itu pada saat mereka menguasai dunia itu umurnya baru 20-an gitu ya, dimana itu adalah usia-usia Anda saat ini. Jadi memang Anda harus berani, risiko itu adalah nomor sekian gitu ya dalam pertimbangan dan seterusnya. Jadi saya rasa Anda sebagai mahasiswa dan mahasiswi ITB itu mempunyai mempunyai kemampuan yang cukup tinggi, yang berlebih mungkin dalam dibandingkan yang lain, bahkan bikin sendiri gitu ya. Coba Anda ingin apa dalam tugas ini? Ya tentunya tidak harus dengan Indi gitu ya. Kalau berkaitan dengan bidang material ya dengan teman-teman material, dengan bidang proses ya dengan teman-teman dari proses manufaktur seperti itu ya. Jadi seperti itu kalau menurut saya, karena kami itu di dalam dunia akademik kadang-kadang juga mulai berkacamata kuda juga kalau tidak sering ke industri ya. Pemikirannya terlalu sempit. Jadi ya berpikir secara global gitu, luas untuk menciptakan sendiri tugas akhirnya. Sebetulnya itu boleh ya. Saya beberapa mahasiswa tugas akhirnya itu dari mahasiswa itu. Oke ya, selamat berkarya lah.